cara hidup orang benar. Cara hidup orang benar. Ada 3 tokoh yang diceritakan dalam bacaan ini. Pertama, tokoh yang ini. Ini Gaius. Orang kaya yang tinggal dekat kota Efesus. Itu tokoh yang pertama. Tokoh yang kedua, Diotrepes. Diotrepes ini orang yang mengambil alih kepemimpinan di gereja provinsi Asia Kecil. Dia tidak mau menerima teguran pastoral dari Yohanes. Dia meleter dan menceritakan hal-hal buruk tentang pekabaran atau pemberitaan Injil. Itu orang yang kedua. Orang yang ketiga, Demetrius, seorang yang patut diteladani dan kebaikannya diketahui semua orang. 3 tokoh ini menjadi cerita yang luar biasa di dalam pembacaan ini. Dalam masa itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada pengaruh yang disebut di masa itu, ada namanya pemahaman Hellenes. Pemahaman ini adalah pemahaman yang dipengaruhi oleh ajaran Gnostik. Ya, mungkin ini latar belakang, dengar saja supaya kita paham. Dipengaruhi oleh ajaran Gnostik yang kemudian ada beberapa filsuf di situ, ada Socrates, ada Plato, ada Aristoteles yang mengemukakan bahwa hidup manusia itu terbagi 2, yaitu yang fana dan yang tidak fana, atau yang disebut adikodrati, bahwa kemudian tubuh ini adalah jahat dan roh itu adalah baik. Sehingga katanya menurut Plato bahwa jiwa itu hanya dikungkung dalam tubuh, sehingga pada saat jiwa itu ingin selalu pergi keluar, tapi sehingga pada saat tubuh lemah, pergilah jiwa itu. Paham-paham seperti itu berkembang dan itu yang sedang dihadapi. Nah, itu sekitar tahun 160 Masehi. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa untuk itu orang harus bereksegese, orang harus bertapa, orang harus bermeditasi untuk menemukan ketentraman hidup. Orang harus melatih jiwanya, tubuhnya, kemudian mengalahkan keinginan daging untuk menemukan keselamatan itu atau kedekatan dengan Tuhan. Karena manusia ini katanya sepotong Tuhan, sepotongnya Tuhan, sepotongnya setan. Mana yang dipilih ya tergantung dari orang itu. Itulah paham yang terjadi pada saat itu. Itu belum khotbah, ya. Makanya pasti kita belum mengerti apa itu, karena itu baru pengantar. Nah, begini khotbahnya. Mau di mana? Ada 3 orang tadi. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Yang menentukan itu bukan pendeta Pasmo atau para penatua dan diaken di sini. Yang menentukan itu adalah diri kita sendiri. Kita mau menjadi Gaius atau menjadi Diotrepes atau menjadi Demetrius, itu kembali ke kita. Nah, yang saya mau katakan adalah begini. Tidak salah kalau kita memuji orang karena dia pantas dipuji. Tidak salah. Dan tidak salah juga kalau kita menegur orang kalau pantas untuk ditegur. Kenapa tidak pantas untuk ditegur? Justru kita berdosa kalau membiarkan orang-orang melakukan kejahatan tanpa menegurnya. Tidak salah juga kalau kita katakan ada orang yang pantas dan layak diteladani. Terserah dari kita ada di posisi mana. Apakah kita adalah orang yang dapat dipuji, ataukah kita sedang ada di posisi orang yang sedang menunggu untuk ditegur? Ataukah kita sudah ada di posisi bahwa saya ini orang yang pantas diteladani?
Ayat 11 dari pembaca, ayat 4 dari pembacaan kita yang tidak terbaca itu dikatakan begini. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Itu kata surat Yohanes ini kepada jemaat. Bagiku tidak ada lagi sukacita kalau saya mendengar bahwa seluruh jemaat ini hidup baik. Ayat 11 bacaan kita berkata, saudaraku yang kekasih, jangan meniru yang jahat, melainkan yang baik. Yang jahat ada, tapi jangan ditiru itu. Yang buruk dari pendeta Pasma ada, tapi jangan itu yang ditiru. Tirulah yang baik. Sehingga kita tidak berkata apa anu, stop. Cari yang baik lalu katakan sisi ini yang pantas kita teladani. Semua orang punya itu. Jangan mencontoh yang buruk, tapi contohilah yang baik. Di dunia ini bukan banyaknya orang jahat, bukan yang akan mengacaukan dunia ini. Dunia ini kacau bukan karena banyaknya orang jahat, tetapi diamnya orang-orang baik. Saya ulangi, dunia ini menjadi kacau dan akan kacau dan terus akan kacau bukan karena makin banyak orang jahat, bukan, tapi ketika orang-orang baik sudah diam. Kalau pendeta sudah mengizinkan kalian untuk tidak gereja dan berkata, oke, tidak apa-apa. Kalau para majelis gereja sudah berkata begitu, kalau pendeta sudah katakan, ya tidak perlu mengingat dan menguduskan hari Sabat. Kan kamu marah kalau dibilang ingat dan kuduskan hari Sabat. Apa itu? Selalu khotbah, di pasar khotbah, di tempat main bola khotbah, di mana khotbah, selalu ingat dan kuduskan hari Sabat. Jadi maunya apa? Maunya pendeta Pasma bilang, mulai minggu depan tidak perlu ingat dan kuduskan hari Sabat. Membunuhlah, mencurilah, bersinalah. Pasti kita katakan, pendeta apa itu? Apa begitu? Banyak orang yang kemudian tidak berani untuk menegur orang lain di dalam perjalanan hidupnya. Kamu salah jika kamu berharap bahwa bertemu dengan pendeta, bertemu dengan majelis gereja, dia akan mengizinkan engkau melakukan dosa. Kamu salah kalau kamu bertemu dengan pendeta siapapun dan akan mengatakan cocok kita itu. Benarku kamu? Tidak mungkin. Karena pasti dia akan meluruskan apa yang sedang engkau jalani. Sayang sekali bahwa banyak orang yang tidak suka berteman dengan kelompok-kelompok seperti itu karena dia merasa selalu ditegur. Ada sahabat, tapi coba camkan ini. Ada yang disebut dengan sahabat rohani. Dia yang menangis kalau melihat engkau jauh dari Tuhan. Banyak temanmu, coba cek berapa yang kasih tahu kok, bos, jangan begitu, tidak cocok itu, kita ini Kristen. Kalau banyak temanmu, tapi tidak banyak yang berani kasih tahu kamu, kenapa kamu tidak pergi gereja hari Minggu ini? Tidak banyak. Teman mana yang kamu cari? Kamu butuh teman seperti pendeta Pasma. Kamu butuh teman yang akan mengingatkan kamu bahwa Teopito Mengkarang, Allo Minggu. Stop dulu. Ada kegiatan gereja, kita kasih waktu. Kamu butuh teman seperti itu. Dunia ini butuh orang-orang seperti itu. Dan bukan cuma pendeta Pasma, ada banyak di antara kita sebenarnya sakit hati dan merasa kasihan melihat orang lain aman-aman saja jauh dari Tuhan. Dan itulah sahabatmu yang sebenarnya.
Yang lain, yang selalu engkau temani mendodos, yang selalu engkau temani bermain bola, bermain voli, tapi tidak berkata, bos, ada ibadah. Ayo, kita bersekutu. Belum teman sejati itu. Dia itu teman seperti temanmu adalah seperti kucing. Kucing itu, dia akan datang di rumahmu kalau ada ikan dan daging atau nasi. Tapi kalau itu tidak ada, dia tidak akan datang lagi. Itulah kucing. Dan kita butuh teman tidak seperti itu. Kita butuh teman rohani, sahabat rohani. Wajib hukumnya kita menegur mereka sebagai sahabat. Tapi sudah, lupakan itu, karena itu beresiko. Apa yang kita mau lakukan? Di masa sekarang ini, di tengah kehidupan yang makin modern ini, sebenarnya judul khutbah ini hampir saya rubah, tapi saya berpikir nanti terlalu sulit untuk ditelaah. Judulnya adalah Teladan Iman di Tengah Kekacauan Hidup Modern. Teladan iman di tengah kekacauan hidup modern. Apa itu? Dunia semakin modern. Tidak perlu banyak menjadi hakim. Jadilah contoh dan teladan. Tidak perlu menjadi hakim. Jadilah contoh dan teladan. Bersikaplah sebagai orang percaya dan tunjukkan bahwa engkau percaya. Bukan dari apa yang engkau katakan, tapi dari apa yang engkau lakukan. Dan kalau engkau sudah melakukan sesuatu yang dapat dicontoh dan teladani, itulah sesungguhnya perkataan orang percaya. Tadi saya katakan, tidak salah kita memuji orang yang pantas untuk dipuji. Contoh, kita patut meneladani. Ini contoh dalam jemaat, jangan dibawa keluar. Kita patut meneladani orang-orang seperti Penatua Gamun. Dalam kepolosan, dia menunjukkan dedikasinya dalam pelayanan. Kita patut juga meneladani, pasti banyak, Penatua Lodewijk dalam kesetiaan pelayanannya. Terlepas bahwa kita semua punya kekurangan karena kita bukan manusia sempurna, kita patut memuji dan meneladani kesetiaan Bapak seperti Bapak Daniel Tua Gidel, Ibu Tabita, Mak Tua Dea. Di tengah keberadaannya yang sudah tidak bisa dikira apa-apa lagi, tapi dia menunjukkan loyalitasnya sebagai orang percaya. Dan siapa lagi yang patut diteladani? Silakan daftar namamu di sini. Apakah engkau masuk di kategori Gaius dan masuk di kategori Diotrepes, atau masuk di kategori Demetrius? Kamu sendiri yang akan menentukan di mana namamu dicatat. Camkan bahwa sesudah engkau menyelesaikan tugasmu di sini, orang akan menempel fotomu dalam perjalanan persekutuan ini dan akan mengingat engkau di nomor 2. Tidak, janganlah nomor 2 toh. Ini bukan nomor yang lain toh. Ini nomor benar-benar nomor. Gaius, Diotrepes atau Demetrius, itu pilihan kita. Siapa yang akan menempatkan itu tergantung dari kita masing-masing. Silakan menempatkan dirimu 1, 2, dan 3. Pilihanmu menentukan perjalanan persekutuan ini ke depan. Selamat menempatkan diri. Catat dengan baik, kamu ada di kategori yang mana. Tapi kerinduan kita menjadi yang terbaik. Dan kita berharap bahwa kelak sesudah kehidupan ini, orang-orang akan menceritakan kita sebagai pelaku sejarah yang patut dan pantas untuk diteladani. Dalam hal-hal tertentu, kita semua memiliki kelebihan. Mari kita tunjukkan itu. Tuhan menolong kita semua. Dan kita harus meyakini bahwa
kita pasti dicatat sebagai bagian dari orang yang pantas dipuji dan dapat diteladani.